Halo YouTube, balik lagi sama gue Catur di channel Tukang Tidur. Mohon maaf, gue udah cukup lama nggak bikin konten karena gue baru aja punya baby. Alhamdulillah. Nah, di depan gue udah ada satu helm yang baru aja gue beli sekitar 3 hari yang lalu. Gue memutuskan untuk beli helm baru karena gue ngerasa helm yang lama punya gue, yang sering gue pakai, yang kalian sering lihat, yang dari Lalamove itu udah nggak terlalu safety dan udah nggak terlalu estetik lah. Makanya gue memutuskan untuk beli helm baru. Oh ya, sebelumnya helm ini tuh AYT seri Kyoto. Gue sempat nanya-nanya di toko-toko helm di Bogor itu harganya kisaran 385, ada yang 375. Nah, gue dapet di harga 350 ini baru ya. Itu malahan di dekat rumah gue, di daerah di sekitar Citerep ya. Gue lihat di online juga kisaran 360, 370, belum termasuk ongkir. Jadi ya mungkin harganya kisaran segitu kali ya. Gue bilang sih nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga kalau buat ojol kayak gua. Oke, langsung aja gua buka. Ini sebenarnya udah gua cobain kemarin, teman, gimmick aja, gimmick buka. Oke, kita coba buka. Open. Oh, ini dia helmnya. Oh, ini dia helmnya. Oh, oke, kardusnya kita singkirin dulu. Nah, ini dia helmnya. Masih ada sarungnya. Ada tulisannya KYT. Oke. Taram. Wah. Warnanya guys, kayak telur asin. Oke, kita singkirin dulu sarungnya. Kita dapat sarung juga ternyata. Nah, ini dia helmnya. Helm KYT Kyoto. Kenapa pilih warna ini? Ini namanya warna sage green. Sebenarnya ada banyak pilihan warna ya, tapi gue pilih warna sage green karena gue tadinya mau beli yang putih, tapi karena gue lihat di jalanan udah banyak banget yang pakai, makanya gue memutus untuk beli yang warna sage green ini. Karena gue liatin yang warna kayak gini masih jarang yang pakai ya. Nggak tahu kalau nanti setelah video ini rilis kalian pada beli yang warna kayak gini. Ternyata untuk helm Kyoto sendiri warnanya kata penjualnya udah banyak sekarang, udah bermacam-macam dan keren-keren. Kemarin juga gue sempat lihat yang lemon yellow, itu warna yellow kayak lemon gitu modelnya, dan lumayan keren juga. Tapi gue tetap beli ini. Nah, gue bahas dulu desain eksteriornya. Ini dia desainnya kayak gini. Gue bahas dari atas. Ini adalah, nih yang kalian lihat ini adalah ventilasi udara. Jadi udara masuk lewat ke sini dan keluar dari sini belakang. Biar sirkulasi udaranya lancar dan kita nggak terlalu gerah saat makainya. Oke, untuk kacanya sih menurut gua cukup lumayan tebal. Cuman agak kekurangannya ini agak seret pas ditarik ke atas. Pas mau dibuka itu agak seret ya, tuh agak seret. Nggak tahu masih baru atau emang sistemnya yang kurang loncar ya. Kalian yang pakai helm Kyoto juga, kalian boleh komen di bawah ini mengalami hal yang sama atau enggak. Ada satu spoiler tipis di sini nih. Gue yang cukup sukanya itu spoilernya tipis, nggak kayak yang helm sekarang itu spoilernya tebel-tebel ya, panjang. Itu gue sebenarnya nggak terlalu prefer gitu sama spoiler yang terlalu panjang. Gue lebih suka yang spoiler yang tipis kayak gini. Kembali lagi sih selera ke masing-masing orang. Safety-nya itu udah DOT dan SNI sudah jelas. DOT ini udah untuk internasional ya, udah standar internasional. Nah, untuk catokan tuh apa ya? Ini pakai microlock. Dia microlock, jadi
untuk harian sih sebenarnya udah cukup, kalau menurut gua udah lumayan dan udah lumayan safety dan nggak terlalu ribet mukanya. Kalau yang pakai ring itu susah mukanya ya. Dan ini yang gua suka, ini tuh giginya itu panjang. Kalau kalian lihat ini giginya lumayan panjang nih, bisa hampir 1 jari ya panjangnya. Kalau diukur tuh panjangnya hampir 1 jari segini. Kalau helm-helm yang biasa itu paling segini ya, paling segini lah. Nih. Itu udah cukup lumayan safety kalau menurut gua untuk harian ya, dan nggak terlalu ribet masangnya juga. Oke, itu untuk locknya dia pakai micro lock. Nah, ini ada satu fitur yang memang disematkan di helm KYT Galaxy, KYT Digimaru nggak tahu ada apa enggak, dan KYT Kyoto ini adalah anti theft. Ada lubang di sini ya. Ini di belah kanan, belah kiri nggak ada. Anti theft ini bisa kalian pakai kalau kalian punya satu kayak kunci sepeda lah ya, bisa kayak modelan kunci sepeda, taruh di sini biar nggak dimaling orang. Tapi kalian harus tetap nyiapin ya itulah rantai atau apa atau tali untuk ngait ke sini. Tuh. Itu dari desainnya. Tapi first impression gue sebenarnya untuk hasil finishing ini tuh sebenarnya udah halus ya, tapi ada beberapa bagian nih, contohnya di kayak gini nih. Ini ada beberapa bagian yang menurut gua sih masih agak sedikit tajam ya, kurang halus ya. Jadi kalau nggak sengaja kita tangan kita ke sini itu kerasa tajam. Masih ada beberapa bagian yang finishingnya masih agak tajam nih. Ini sama ini ya, ini tuh tajam ya, wajar lah, namanya helm diproduksi massal, jadi ya wajar kalau ada beberapa bagian yang nggak mulus-mulus amat itu. Oke, tuh untuk eksterior. Adalah satu lagi nih minusnya, ini baru gua pakai sehari kemarin untuk gerah mati. Ini baru gua pakai kemarin itu untuk nyobain doang, baru gua set berapa kali ya, kacanya baru gua buka tutup berapa kali, tapi udah ada bekas di sini nih. Jadi ini ada bekas kayak gesekan gitu, mungkin karena dia terlalu kenceng atau emang desainnya kayak gini. Udah baru gua buka tutup berapa kali ini udah ngebekas nih, padahal ini helm baru. Sebenarnya ini cukup mengganggu pandangan ya, karena udah ada gesekannya tuh, hasil gesekan, padahal baru berapa hari gue beli dan baru sekali gue pakai buat nyobain kemarin enak atau enggak. Oke, itu eksteriornya. Masuk ke interior. Untuk interior ini busanya ini tebel ya, ke muka itu tebel, dan kain untuk pelapisnya itu halus. Gue sukanya halus, jadi ke muka nggak kasar ya guys. Ke muka tuh enak, halus, benar-benar halus, dan nggak gerah juga. Ya seperti yang gue bilang tadi, karena ada sirkulasi udara yang bagus di sini, jadi dia nggak bikin kita gerah saat pakai. Jujur gue nggak gerah dan enak dipakai. Ini juga busanya empuk banget. Kenapa gue memutuskan untuk beli di toko offline? Karena kalau gue beli di online gerah guys. Kalau gue beli di online itu gue nggak bisa nyobain. Gue tadinya mau beli size M, tapi ternyata setelah gue pakai size M tuh sempit banget. Buat keperluan kepala gue yang standar kayak gini, M tuh ternyata sempit, makanya gue beli yang size L. Itulah alasan gue kenapa gue kalau helm kayak gini, kalau helm atau barang-barang yang gue pakai, gue prefer lebih suka belinya di toko offline. Walaupun toko offline kadang-kadang harganya sedikit lebih mahal ya daripada di online. Nah, itu dia review gua untuk helm Kyoto. Jadi overall sih menurut gua kasih nilai 7,5 dari 10 lah untuk helm ini. Dari harga, dari desain, dari semua-muanya. Cuma ada sedikit detil-detil kecil yang kekurangannya yang menurut gua sih masih wajar dan masih bisa ditoleransi oleh driver kayak gua. Jadi kedepannya kalian udah nggak akan lihat lagi gua pakai helm giveaway dari Lalamove. Kalian akan lihat gua pakai helm ini. Oke, segitu aja video gua hari ini.
Kalau kalian ada pertanyaan atau kritik dan saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Silahkan tekan like, share, komen, dan subscribe kalau menurut kalian video-video gue cukup bermanfaat dan cukup berguna untuk ditonton. Dan seperti biasa, matur nuwun. Bye-bye.